Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Amelia dengan NIM 922025035. Di sini saya akan melakukan desain ataupun permodelan menggunakan SAP 2000. Di sini ada desain yang akan saya buat di SAP 2000 yaitu seperti ini. Nah, langsung saja pertama-tama kita masuk ke dalam aplikasi SAP 2000 ya. Nah, jika belum muncul tampilan seperti ini, maka kita perlu klik file, new model, lalu nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, ataupun kita bisa mengklik Ctrl plus N pada keyboard. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengubah satuan yang akan kita gunakan. Di sini kita pakai KNMC. Nah, untuk template-nya kita bisa menggunakan grid only ataupun yang ini 2D Trusses, cuma kali ini kita akan menggunakan grid only. Nah, pada X direction ini adalah jumlah titik yang akan kita gunakan. Di sini pada X direction-nya adalah jumlah titik pada sumbu X-nya. Pada contoh model ada 11 titik. Kemudian untuk Y direction-nya kita isi saja dengan 1. Dan untuk Z direction-nya yaitu titik pada sumbu vertikal atau sumbu yang ke atas dari pangkal hingga ke puncak itu ada sebanyak 6 titik. Nah, kemudian untuk grid spacing ini adalah jumlah atau panjang dari bentangannya, bentangan yang akan kita buat. Nah, di sini ada 150.500 mm, kita konversikan ke dalam meter, maka menjadi 1,5 meter. Dan yang kita gunakan adalah jarak pertamanya ya, dari sumbu X. Sedangkan di sini untuk Y direction-nya kita bisa isi 1, dan untuk Z direction-nya, kebetulan saya mau mengubah desain, bukan mengubah, saya melakukan desain ulang menggunakan AutoCAD untuk mempermudah saya melihat ukuran panjangnya dari tiap-tiap kuda-kuda ini. Jadi saya desain ulang menggunakan SAP dengan AutoCAD dengan jarak yang sama. Di sini saya pakai satuannya sentimeter, maka bisa kita lihat di sini jarak dari titik ini ke sini adalah 77 cm, maka kita ubah menjadi meter, maka menjadi 0,77. Kemudian kita klik OK. Nah, kita bisa agak lebih besarin di sebelah sini untuk untuk memudahkan kita dalam melakukan desain. Nah, untuk bagian layar sebelah kiri ini kita bisa ubah tampilannya menjadi set Z view atau tampilan sumbu X dan Z, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan melakukan edit grid data dengan cara klik kanan pada mouse, kemudian kita pilih edit grid data, kemudian kita modify show. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Kemudian untuk display grid as-nya kita ubah menjadi spacing untuk memudahkan kita dalam memasukkan jarak-jarak bentangannya. Di sini untuk jarak bentang AB adalah 1,5 dan 1,5, lalu bentangan C hingga H itu adalah 1,6. Kita ubah di sini menjadi 1,6. Nah, lalu selanjutnya adalah di Z1 dan Z2 jarak bentangnya adalah 77 atau 0,77, sedangkan di 3 lainnya adalah 0,82, maka kita ubah menjadi 0,82. Kemudian kita klik OK. Nah, maka nanti tampilannya akan berubah sesuai dengan data yang sudah kita edit tadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menggambar batangan kuda-kudanya dengan cara kita bisa lihat pada sebelah kiri ini ada toolbar, draw frame kabel, kita klik saja, kemudian kita arahkan kursor kita ke titik A, ini bisa kita geser, kemudian kita klik ke titik B, C, D, E, dan F.
Kemudian kita lakukan juga ke sisi sebelah sini hingga membentuk segitiga. Nah, lalu kita mulai, bentuk sesuai dengan desain yang kita punya tadi. Kita bisa melihat jaraknya sudah pas ya, 4 meter di sini. Nah, jika sudah seperti ini kita mulai, bisa mulai menggambar detail-detail kuda-kuda lainnya. Nah, jika sudah kita bisa, lanjut menggambar kemiringannya seperti ini. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan membuat tumpuannya dengan cara kita klik pada di sini di titik H hingga terlihat garis putus-putus. Kita pilih assign, join, restrain, kemudian kita pilih tumpuan sendi. Kita klik OK. Kemudian pada sisi sebelah sini juga ada tumpuan. Kita lakukan hal yang sama. Kita klik hingga garis putus-putus, pilih join, restrain, kemudian kita pilih tumpuannya adalah tumpuan row. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan materialnya. Kita bisa pilih di sini materialnya dengan cara klik define materials, kemudian di sini kita add new. Ini kita okekan saja. Kemudian kita modify show material. Terus untuk di bagian sini kita ubah saja namanya menjadi VJ34. Kemudian di sini bisa kita ubah dulu unitnya menjadi kilogram meter Celcius, lalu kita ubah nilainya menjadi 7.850. Kemudian setelah itu kita isi lagi modulus elastisnya dengan cara kita ubah lagi satuannya menjadi Newton milimeter Celcius, kemudian kita masukkan 200.000. Kemudian kita isi juga FYFU, FYE, dan FUA. Di sini nilainya adalah 210, 340, dan untuk FY ini kita mengikuti saja yang ada di FY dan juga FU-nya. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, kemudian kita akan membuat section properties dengan cara klik define section properties, lalu kita pilih frame section. Di sini kita add new property, lalu kita pilih channel. Nah, di sini kita bisa isi sesuai dengan yang ada di sini. Yang kanal C, kita buat 75 kali 40 kali 5 kali 7. Nah, kemudian ini kita bisa isi sesuai dengan yang ada di sini, di 0,0075, 0,075, kemudian di sini adalah 0,04, kemudian di sini adalah 0,007, kemudian di sini adalah 0,005. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini sayapnya lebih tebal daripada batang yang ada di sini. Berarti sejauh ini sudah benar ya, karena kita harus memastikan bahwa sayapnya itu harus lebih tebal daripada batangannya. Jika sudah, kita bisa klik OK. Kemudian kita bisa add new property lagi, kita pilih kanal C lagi, kemudian kita buat yang 125 dikali 65 dikali 6 dikali 8. Nah, kita isi lagi di sini sesuai dengan yang tertera di sini, 1,25.
kemudian di sini adalah 0,005, kemudian di sini adalah 0,0008, di sini adalah 0,006. Seperti ini ya. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, lalu kita akan membuat sesuai dengan panduan di sini menggunakan profil budget siku 75x75, tapi tadi kita sudah ubah menjadi 75 menjadi 125x65 ini, dan juga yang 75x75 ini kita ubah menjadi maksudnya 60x60 ini kita ubah menjadi 75. Kita bisa lihat lagi. Nah, kemudian kita bisa langsung membuat saja, kita ubah kuda-kuda propertinya sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Nah, langkah selanjutnya kita bisa pilih assign, kemudian kita pilih frame section, kemudian kita isi sesuai dengan yang kita perlukan. Di sini bagian ini yang berwarna biru adalah budget siku 75. Jadi yang 75-nya kita ubah menjadi 125. Lalu kita bisa klik apply. Oke. Nah, ini kita bisa klik pada set display option, kemudian kita general option, dan ini kita ubah menjadi extrude. Kemudian kita apply, lalu kita pilih OK. Nah, kemudian kita pilih lagi pada batangan yang miring ini. Nah, sesuai dengan ketentuan di sini untuk yang berwarna merah kita pakai baja 60 siku, tapi tadi kita sudah ubah menjadi C75. Nanti kita bisa pilih assign, frame section, kita ubah menjadi baja 75, kemudian kita apply. Kemudian kita klik OK. Ini tadi ada yang kelewatan. Satu. Sudah terbentuk seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan blok dulu semuanya. Ini harusnya semuanya bisa diblok ya. Cuma sepertinya laptopnya sedang error. Kita harus klik satu per satu seperti ini. Kita coba blok lagi, masih belum bisa. Yang sebelah sini tadi sepertinya masih terlewat ya, atau komputernya sedang bug. Jadi dia tidak terikut. Nah, ini sudah bisa diblok. Kemudian kita pilih edit, kita replicate. Kemudian di sini adalah jaraknya, kita masukkan 4, dan di sini ada jumlah dari kuda-kuda ini kita replicate.
kita ingin mengubahnya menjadi 4 kuda-kuda, berarti di sini sudah ada 1, jadi kita isi di sini menjadi 3. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa menggambar penghubungnya ya di sini. Yang kita bisa gambar untuk batangannya, batangan yang penghubung tiap-tiap kuda-kuda. Ini bisa lebih. Nah, kita bisa klik di sini, kita ubah dulu menjadi yang ini. Kemudian kita enter. Kita bisa ulang ya karena laptopnya sedang bug. Nah, kita bisa menggunakan fitur ini untuk melihat sisi sebelahnya apakah sudah tergambar atau belum. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut membuat atapnya. Material atapnya kita pilih define, material section, texture properties, kemudian kita pilih area section, kemudian di sini kita add new, lalu di sini kita bisa pilih atap, kita ubah namanya, kemudian untuk membrannya kita isi dengan 0,003, ini juga 0,003. Kemudian kita bisa langsung saja klik OK. Nah, lalu kita akan membuat atapnya dengan cara kita lihat lagi di sebelah kiri. Di sini ada draw poly area. Kita klik. Kemudian di sini saya akan membuat atapnya searah jarum jam. Kemudian kita enter. Nah, untuk melihat apakah atap kita udah benar atau belum, kita bisa klik lagi di set display option. Kita pilih general option, kemudian pada bagian areasnya kita pilih local access-nya kita centang, kemudian kita pilih apply. Kita bisa klik OK. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu kita bisa buat lagi di bagian lainnya.
Kita buat saja dulu bagian atapnya, kita pastikan semuanya itu arahnya harus konsisten ya. Jadi tidak ada, usahakan jangan ada sampai yang arahnya itu berbeda. Buat lagi di sebelah sini, seperti ini, oke kita usahakan arahnya itu panah birunya itu harus arah ya, jadi tidak boleh berbeda-beda. Jadi dia panahnya ke bawah, panah birunya ke bawah, maka dia panah biru lainnya juga harus ke bawah, tidak boleh ada yang berbeda. Buat lagi di sisi lainnya. Udah selesai kita membuat atapnya. Di sini kita bisa melihat dengan cara yang sama tadi kita pilih set display option, kita pilih general, kemudian ini kita ubah dulu menjadi standar, kemudian kita apply, lalu kita pilih lagi extrude, kemudian kita apply lagi. Nah, jadi sudah terbentuk seperti ini ya. Kita pastikan warnanya itu harus konsisten seperti ini, pink semua. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan beban hidup dan matinya. Yang pertama-tama kita ke define, kemudian kita pilih load patterns, kemudian di date ini kita ganti menjadi live, kemudian ini juga kita ganti jadi live, kemudian kita isi 1, lalu kita pilih add new load pattern. Nah, jika sudah, kita klik lagi pada date-nya, kemudian di self weight multiple-nya kita ubah menjadi 0, kemudian kita modify load patterns. Jika sudah seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan beban hidup dan matinya. Kita blok dulu lagi semuanya. Nah, jika sudah, kita bisa pilih assign, kemudian kita pilih load area load. Kemudian setelah itu kita pilih uniform to frame shell. Di sini pada beban mati ya, load pattern-nya beban mati. Kita bisa ubah dulu menjadi kilogram meter Celcius. Kita bisa ubah jadi kilogram meter Celcius. Kemudian untuk beban matinya itu semuanya berada pada 20 kilogram. Berarti di sini kita bisa isi 20. Kemudian kita add to a setting load, kemudian kita apply, lalu kita OK. Nah, ini kita bisa ubah dulu ya, seperti yang tadi. Kita ubah dulu untuk melihat ininya ya.
apa, kita, blok lagi, kemudian kita akan memasukkan beban matinya. Kita klik assign, kita pilih lagi area load, kemudian kita pilih uniform lagi, uniform to frame, kemudian ini kita ubah menjadi live, kemudian yang ini kita ubah yang tadinya di sini ada 50, ini untuk beban terpusatnya ya berarti. Kita harusnya tadi, bikin dulu beban terpusatnya, atau ini beban hidupnya. Oh, untuk beban hidupnya di sebelah sini ada 50 kilo, berarti ditambah NIM terakhir adalah 55 di sebelah sini berarti. Untuk beban matinya. Kemudian kita akan pilih sign area load. Ini untuk live-nya kita menjadi 55, like, kemudian kita klik oke. Sini juga sama ya untuk bagian sini. Kita pilih assign lagi, kemudian kita pilih area loads. Ini kita apply lagi, dan kita klik. Nah, untuk di sini tadi beban hidupnya adalah 100. 100 kilogram ditambah NIM berarti jadi 105. Kemudian kita apply, lalu kita klik oke. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan run. Nah, ini kita bisa melakukan running ya. Oh, kita ubah yang di sini saja. Ini kita ubah yang di sebelah sini saja. Selesai. Dan di sini. Oke, selanjutnya adalah kita akan lakukan run, kita pilih analyze, kita pilih run analyze atau kita bisa klik F5, kemudian kita klik modal, lalu kita do not run, lalu setelah itu kita bisa melakukan run. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan untuk meng-save file terlebih dahulu. Di sini kita save saja. Nah, kita akan menunggu sambil akan melakukan running.
Ini adalah hasil runningnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan cek ya, kita cek frame-nya dengan cara kita klik ini yang seperti berbentuk huruf I ini, start still design check. Kemudian kita pilih start design check of structure. Hasilnya akan seperti ini ya. Nah, lalu kita juga akan melakukan cek verify frame-nya. Kita bisa verify all member passed. Di sini tertera bahwa ada 12 frame yang tidak lolos dari uji ini ya. Dan kita bisa klik yes saja. Kita bisa cek lagi. Nah, mungkin kita bisa cek ininya ya. Kita ubah ini menjadi show purchase trace. Kita klik di sini. Terus kita pilih frame kabel standoff. Kemudian kita pilih ini axial purchase. Kita pilih value. Ini kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya. Akan terlihat seperti ini. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Untuk kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, kita harus memastikan kuda-kuda yang kita buat itu sudah benar. Kemudian juga dalam penentuan profil bajunya itu sangat berpengaruh juga terhadap hasil. Maka kita harus lebih memastikan dan lebih dan memperhatikannya lagi apakah profil bajunya sudah sesuai atau tidak. Kemudian satuannya juga kita harus memperhatikan satuan yang akan kita gunakan karena itu bisa mempengaruhi hasil dari desain kita nanti. Selanjutnya juga untuk tidak lupa menambahkan beban hidup dan juga beban mati pada desain, khususnya desain seperti ini, seperti kuda-kuda ini, dan juga memastikan untuk do not run-kan modal sebelum di running. Baiklah, mungkin sekian itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan pada video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.